Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pembelajaran, saya menghimbau untuk semuanya mari patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan tetap semangat belajar dari rumah. Dalam pembelajaran hari ini, saya akan memberikan materi mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan dan jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Dalam ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi sendiri, memproses energi, tumbuh, berkembang, tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun dari dua jenis sel yang berbeda. Kedua sel tersebut tersusun atas sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk sianobakteri. Sel prokariotik lebih sederhana strukturnya daripada sel-sel eukariotik karena tidak memiliki organel yang terbungkus membran dan batas sel adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan berupa kapsul luar yang mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan, pili atau struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol pelekatan. Sel eukariotik merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukariotik, inti tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Pada sel ini, sitoplasma memiliki berbagai jenis organel seperti antara lain badan Golgi, retikulum endoplasma atau disebut juga dengan RE, kloroplas khusus pada tumbuhan, mitokondria, badan mikro, dan lisosom. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok. Kelompok sel disebut dengan jaringan. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau flum
mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hewan maupun manusia mempunyai bermacam-macam jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya.